tentang kuliah lanjutan kita, struktur patologi anatomi, keganasan pada sistem genitourinary ya. Silakan. Jadi kita masuk tentang struktur patologi anatomi keganasan pada sistem genitourinary. Waduh, kenapa nggak jalan? Ya, baik. Kita mempelajari bahwa kalau ada tumor pada ginjal, kita akan lakukan neprektomi ya. Jadi kita akan dapatkan golden yellow tumor nodule ini. Yang kita lihat ini ada invasi pada pena ya. Ini gambaran makros dari satu tumor ginjal ya. Nah, kalau kita lihat ini umumnya karsinoma itu berukuran lebih dari 7 cm ya. Jadi banyak gambaran klinis daripada kanker ginjal ini antara lain yang kita sebut dengan von Hippel-Lindau disease ya, di mana nanti terjadi banyak terjadi kista, polikistik kidney, kemudian juga nanti kelainan ini, hiperlidosis ini bisa juga menyebabkan nanti neuroblastoma, leiomyomatosis, renal cell carcinoma. Ya, ini contoh satu varian daripada kanker ginjal yang tipe clear cell, di mana nanti kita lihat ada pembesaran yang dampaknya seperti gelatin. Kemudian kalau nanti terjadi sarkomatoid, itu akan terjadi juga gambaran myxoid degeneration ya. Biasanya lebih agresif. Nah, biasanya agresivitasnya kita hitung dengan Fuhrman disease ya. Jadi Fuhrman grade. Jadi melihat anak inti, melihat besarnya inti dan kromatin kasarnya ya. Ini gambaran satu clear cell karsinoma pada ginjal, di mana kita lihat ada sel-sel yang beranak inti, kemudian nanti sitoplasmanya berwarna jernih ya. Nah, kemudian kita masuk ke kelainan berikutnya. Nah, ini adalah juga gambaran clear cell karsinoma dibesarkan ya. Selanjutnya, tumor yang berikutnya adalah urothelial karsinoma ya. Nah, urothelial karsinoma ini nanti kita lihat gambaran di blast atau di vesika urinaria, ada massa yang rapuh ya. Jadi biasanya satu makroskopik sel ganas itu kita akan lihat berwarna rapuh ya. Nah, ini juga satu vesika urinaria atau bladder. Di dalamnya kita lihat ini ada massa yang rapuh, merupakan gambaran makros daripada bladder karsinoma. Jadi karena selnya yang banyak itu transisional, kita sebutlah dia sebagai transitional cell karsinoma. Nama dulu. Sekarang kita menyebut namanya urothelial karsinoma. Baiklah, untuk mengenang
Baik, kita lanjutkan. Ini saya sambil gladi resik juga akan jadi pembina upacara ini bentar lagi. Baik, selanjutnya ini adalah gambaran dari urotelial karsinoma tadi ya. Jadi kita lihat biasanya normalnya berlapis epitel 6-7 ya epitelnya. Tapi ini epitelnya sudah proliferatif. Kemudian kita lihat berlapis-lapis, polarisasinya tidak jelas lagi. Biasanya ini terpolarisasi ya, ini sudah kacau polarisasinya. Nah bentuknya juga bisa macam-macam ya, bisa bentuk papileri, bisa bentuknya flat, dan intinya ini kita lihat hiperkromatik, kadang-kadang vesikuler ya, inti membesar, kromatinnya kasar. Jadi selnya biasanya mulai tidak seragam atau pleomorfik. Nah ini adalah satu prostat, di mana tumor yang lain bisa kita jumpai pada prostat ya, pembesaran prostat. Kalau ini kita lihat biasanya tidak terlalu keras, kemudian tidak terlalu bergerundul-gerundul, maka gambaran ini adalah makroskopik dari suatu kelainan jinak ya. Jadi kelainan jinak, pembesaran jinak di sana adalah benign prostat hiperplasia. Kadang-kadang orang sering menyebut prostat hipertrofi. Jadi sebenarnya berbeda ya. Kalau hipertrofi itu artinya intinya membesar. Sedangkan hiperplasi intinya atau selnya bertambah banyak. Jadi yang tepat itu adalah benign prostat hiperplasia. Nah ini gambaran mikroskopik sebagai suatu benign prostat hiperplasia ya. Jadi kalau kita lihat ini pelapis epitelnya bisa berlapis-lapis, dan kemudian kita lihat biasanya kelenjarnya juga akan proliferatif. Di samping stromanya juga proliferatif. Jadi kalau stromanya yang menonjol proliferatif, maka dia akan menjadi keras. Untuk memohon berkenan dalam masyarakat agama dan kota kita masing-masing. Baik. Selanjutnya kita lihat, kalau itu kelainan jinak, ada yang tahu apa bedanya dengan kelainan ganas? Ada yang pernah baca? Benign prostat hiperplasi. Ada yang pernah baca? Ada yang tahu? Kalau jinak, dengar suara saya? Dengar ya Maulana? Terdengar. Nah, kalau jinak, dia punya sel basal ya. Dia punya sel basal. Nah, ini kalau kita besarkan ini dia punya sel basal ini. Nah, dia epitel dari satu kelenjar prostat itu biasanya 2 lapis. Satu kita sebut epitel sel basal, yang kedua kita sebut epitel dari
Jadi epitel basal, yang satu adalah epitel kolumnar di atasnya, ya. Nah, jadi kalau dia masih 2 lapis, maka dia akan masih jinak. Nah, benign prosa hiperplasi juga kadang-kadang ada radang di sini. Nah, tapi kalau yang menonjol radangnya itu bisa prostatitis. Tapi kalau yang menonjol itu tidak ada, hampir tidak ada radang, proliferasi hiperplasia, ya. Nah, biasanya terjadinya pembesaran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada kita lihat ya, makasih. Sambil sedikit lagi nyiapin kuliah dulu ya. Ya, kasih. Assalamualaikum. Oke, sorry deh. Ini sekaligus gladi resik karena nanti jadi pembina upacara. Nah, kita lihat ini ada sel radang, jadi bisa prostatitis. Tapi kalau ininya proliferatif, maka ini benign prostat hiperplasia, ya. Nah, ini juga adalah benign prostat hiperplasia. Keluhannya tentu kita udah kuliah di penyakit dalam dan di urologi bedah. Kalau ini membesar, maka saluran ureteranya akan menyempit. Maka orangnya kalau membesar prostat sering sekali sulit buang air kecil, ya. Nah, jadi ini juga kita lihat berlobus-lobus, ya. Nah, biasanya benign prostat hiperplasia ini kita lakukan seperti kuretase. Maka namanya TUR, transurethral resection. Inilah gambaran chip seperti ini, potongan-potongan ini yang dibawa ke patologi anatomi. Nanti ini akan diperiksa apa gambarannya, ya. Nah, ini tadi prostat hiperplasi tadi, kalau ini membesar, maka tempat urin keluarnya juga terganggu. Makanya itu keluhannya adalah disuri. Nah, tadi saya katakan yang membesar itu kalau benign prostat hiperplasi bisa kelenjarnya, bisa stromanya. Nah, dua-duanya, ya. Jadi kelenjarnya nanti ini proliferatif sehingga selnya juga mengalami pertambahan yang kita sebut hiperplasi. Nah, ini kelenjar yang tadi proliferatif itu. Tapi perhatikan di bawah ini cuman ini nggak gitu jelas, ya. Itu ada sel basal dan ini ada sel yang di luminalnya. Sel basal, sel luminal. Jadi kalau dia masih jinak, dia biasanya ada 2 lapis. Kalau dia 1 lapis, maka itu dia kehilangan sel basalnya, itu ganas, kita sebut karsinoma. Ya, justru kalau selnya jadi 1 lapis, itu tanda 1 karsinoma, keganasan. Kalau dia masih 2 lapis, ini masih jinak. Ada sel luminalnya, ada sel basalnya. Nah, biasanya yang jinak itu sering kita lihat ada corpora amylase, ya, corpora amylase. Nah, kalau dia sudah mengarah ke ganas, kita sebut dia dengan prostatic intraepithelial neoplasia. Jadi, udah terjadi neoplasma
yang hanya di intraepitelial, belum menembus basal membran. Maka kita lihat ini berlapis-lapis, proliferatif. Tapi bagaimana? Basalnya masih ada. Nah, jadi kalau sel basalnya masih ada, itu masih kita belum sebut cancer. Jadi ini belum adenokarsinoma, tapi bentuk transisi. Memang nanti PIN ini ada dua. Ada yang kita sebut high grade, itu sudah ke arah ganas. Ada yang low grade, yang masih jinak. Ya, jadi biasanya kalau PIN ini sudah mulai rasio inti sitoplasmanya meningkat. Artinya intinya udah mulai membesar. Ya, apalagi yang high grade. High grade itu hati-hati. Biasanya mengarah ke adenokarsinoma, ya. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini nggak teratur ini. Jadi diambil makroskopik prostat udah bergerundul-gerundul, ya, tidak teratur. Nah, kalau ini gambaran seperti ini, jadi hati-hati nih. Jadi bisa berlanjut ke arah keganasan, ya. Bukan berlanjut, bisa mengarah ke keganasan. Nah, coba lihat. Nah, ini kanan, ini adalah benign prostat hiperplasia. Ya, tapi yang ini sudah keganasan. Nah, jadi adenokarsinoma prostat nanti berdasarkan grading histologinya kita bagi. Grade 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi berdasarkan yang dibuat oleh Tuan Gleason. Nah, jadi ada namanya Gleason score. Biasanya Gleason score itu 2 angka. Jadi angka 1 sampai 5. Kalau yang paling banyak itu adalah yang pertama. Ini 3. Nah, yang paling banyak kedua kelenjarnya yang ini. Jadi kalau 3/3 atau 6 itu berarti Gleason score-nya yang apa namanya, nanti kita bagi-bagi. Jadi ada yang well differentiated sampai yang poorly differentiated, ya. Nah, ini coba lihat ini, satu kelenjar yang proliferatif. Nah, ini tidak nampak lagi sel basalnya, ya. Intinya hiperkromatik, lebih besar, lebih kasar, lebih hitam. Nah, dan dia sudah menyusut sampai ke stroma semua, ya. Jadi ini adalah satu adenokarsinoma. Sel basalnya nggak ada. Ya, kalau kita lihat ini tinggal satu lapis. Nah, itu tanda satu keganasan, adenokarsinoma. Nah, ini juga kita lihat nukleolinya udah ada nih. Nukleolinya ada, intinya membesar, kromatinya kasar. Nah, sudah kacau. Mungkin ini grade 5 nih, krodit udah, ya. Nah, ini yang poorly differentiated adenokarsinoma, biasanya yang tipe ini sudah kadang-kadang kelenjarnya tidak begitu jelas lagi, atau cribriform. Nah, ini namanya cribriform. Nah, kemudian kita lihat ada gambaran mitotik abnormal, tanda satu keganasan, ya. Ada mitosis abnormal. Nah, ini yang Gleason score 5. Oh, kelenjarnya udah nggak jelas lagi, udah diffuse dia. Nah, jadi dia udah menginfiltrasi sampai ke stroma. Nah, sering sekali ada tanda-tanda yang juga memperkirakan kita, oh ini ganas, ini adenokarsinoma. Nah, ini adalah adenokarsinoma di mana dia mengelilingi
saraf. Ya, ini saraf, dia udah kelilingi sel ganasnya. Nah, kalau ada peripheral, gambaran seperti ini yang mengelilingi saraf, ini salah satu tanda keganasan. Jadi perineural invasion. Nah, tadi saya nyebut Gleason. Gleason score itu adalah grade untuk menentukan kalau grade-nya tinggi berarti lebih lebih ganas. Nah, jadi ada Gleason grup 1, Gleason grup 2. Nah, jadi kalau tadi Gleason itu adalah skor 1 sampai 5. Kemudian ada Gleason score group. Gleason score group ditambahkan tadi angka pertama dengan kedua. Jadi kalau ada Gleason 3 ditambah Gleason 4, yang paling banyak 3-nya jadi 7. 3 tambah 4 nggak sama dengan 4 tambah 7. Karena 4 tambah 7, kalau matematik sama ya, 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 7. Kalau di patologi beda. 3 tambah 7 itu masih masuk grade grup 2. Tapi kalau 4 tambah 3, bukan 3 tambah 4, 4 tambah 3, dia udah lebih berat. Artinya apa? Gleason 4-nya lebih banyak dari 3-nya. Maka dia masuk grade grup 3. Nah, grade grup 4 itu adalah kalau kita jumpai Gleason 4 tambah 4 ya, atau 8. Atau 3 tambah 5 hasilnya 8. Atau 5 tambah 3 hasilnya 8. Ya. Nah, inilah berdasarkan ini kita melihat makin ke bawah ini makin jelek prognosisnya ya. Nah, kemudian kita pindah ke tumor testis. Nah, ini normal testis. Nah, di sini ada spermatic cord-nya, ini testisnya ya. Nah, tumor testis itu kelainan pada testis bisa atrofi ya, ini bisa pada alkoholisme, hipopituitarisme dan lain-lain ya. Nah, ini normal testis. Ada tubulus seminiferi, ini adalah proses spermatogenesis di sini ya. Nah, tapi ini kita lihat pada orang yang prepubertal, biasanya belum aktif dia ya. Nanti kalau pubertas dia lebih aktif kelenjarnya. Nah, ini sel Leydig, ini tubulus seminiferi, peristiwa spermatogenesis ya. Nah, ini kita lihat di sini adalah atrofi. Jadi kalau ada kelainan, misalnya MAPS yang lama bisa atrofi kelenjarnya ya. Nah, ini atrofi testis juga ya. Bisa infertilitas. Nah, sedangkan ini membesar, ternyata isinya air, jadi hidrokel ya. Biasanya terembusin. Nah, ini kalau testis terpelintir ya, jadi infak dia, karena terjadi torsi, jadi mati jaringannya. Nah, sedangkan ini adalah tumor testis ya. Tumor testis itu ada yang paling banyak adalah seminoma. Jadi itu berasal dari germinal center. Jadi germ cell. Dari germ cell ada seminoma, ada embryonal karsinoma, ada teratoma, ada koriokarsinoma juga ya. Nah, paling banyak seminoma. Nah, ini contoh satu seminoma testis. Bang, awak lagi ngasih kuliah, nanti telepon abang ya bang. Iya bang, iya. Waalaikumsalam. Nah, ini kalau kita lihat normal testis,
apa seminoma. Gambaran satu ini di kiri ini normal, ini di kanan seminoma. Ada sel-sel yang sudah mulai membesar, ada septa-septa, di septanya ini disebuti sel radang limfosit. Inilah khasnya satu seminoma. Ada sel-sel poligonal, pleomorfik, bersepta-septa, septanya sebutan sel radang limfosit. Nah, ini sebutan sel radang limfosit ya. Ini selnya. Itu tipikal seminoma. Nah, ini kita bisa jumpai juga cartilage pada tumor testis. Jadi ada teratoma ya, teratoma kadang-kadang ada gigi malah di situ. Ada rambut. Nah, jadi teratoma itu tidak hanya ada di ini ya, di ovarium, tapi juga ada di testis. Nah, ini juga satu teratoma ya. Nah, ini embryonal karsinoma, teratoma. Kalau embryonal karsinoma, kemudian itu biasanya akan lebih selnya lebih pleomorfik ya. Nah, ini adalah germ cell tumor di mana campuran. Jadi ada campuran seminoma, ada teratomanya ya. Atau campuran embryonal karsinoma. Kita sebut sebagai mixed tumor. Macet ya. Bentar ya, kok macet. Kenapa macet ya? Update macet pula ini. Maaf ya, kenapa macet ya? Bentar. Ya, ini apa ya?
Nah, kemudian pada penis bisa kita jumpai kelainan. Lapis epitel di penis itu kan adalah epitel squamous. Nanti pada penis kita bisa lihat terjadi proliferasi daripada sel squamosnya yang menunjukkan satu keganasan, ya. Nah, ini adalah keganasan pada penis. Nah, ini kita lihat bisa ada tumornya di sini. Nah, ini. Nah, proliferasi daripada epitel squamous dengan intinya membesar, kromatin kasar, ini adalah squamous cell carcinoma, ya. Jadi ada nanti grade-nya kalau dia berkeratin, ini ada keratin-keratin, ini adalah yang well differentiated, ya. Nah, ini yang well differentiated tapi sudah grade 2. Kemudian yang non keratinizing ini yang tidak ada lagi keratinnya, ini adalah grade 3, ya. Jadi yang sudah ganasnya lebih ganas dari grade 1 dan 2, ya. Nah, saya rasa itu saja kuliah kita. Nanti saya kirim, tolong di WA saya, siapa yang tahu nomor saya, nanti saya kirim, ya. Demikian saja dulu kuliah kita. Terima kasih. Selamat pagi.